Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi MTS Manbaul Ulum Buntaran kelas 9. Pada materi fikih kali ini kita akan belajar tentang penyembelihan dalam Islam. Sudah siap ya? Mari kita mulai. Pertama kita akan membahas tentang pengertian penyembelihan. Secara bahasa, penyembelihan itu atau adzakah dalam bahasa Arabnya itu artinya wewangian, halal, lezat, manis, sempurna. Secara istilah, penyembelihan itu adalah memutus jalan makanan, jalan minuman, jalan nafas atau jalan udara, dan urat nadi atau jalan darah dengan pisau yang tajam. Maksudnya jalan darah yang ada di lehernya hewan dengan pisau yang tajam atau benda lain yang tajam sesuai dengan syariat agama Islam. Itu yang disebut dengan penyembelihan. Selanjutnya, syarat-syarat penyembelihan. Sebelum itu kita lanjutkan, kita kembali ke penyembelihan awal. Penyembelihan itu digunakan untuk membuat hewan halal untuk dimakan dagingnya. Karena semua hewan darat yang halal tidak bisa langsung dimakan mentah, harus disembelih dulu, kemudian dimasak, baru menjadi halal untuk dikonsumsi atau dimakan. Baik, lanjut ke syarat penyembelihan. Syarat penyembelihan itu akan ada 4. Jadi syarat-syarat itu akan menyangkut 4 hal ini. Ada yang berhubungan dengan hewannya, berhubungan dengan penyembelihnya, berhubungan dengan niat si penyembelih, dan berhubungan dengan alat sembelihan itu. Yang pertama, syarat yang berhubungan dengan hewan sembelihan. Syarat pertama adalah hewannya itu harus masih hidup. Kalau hewannya itu mati sebelum disembelih, maka hewan itu namanya adalah bangkai. Disembelih ataupun tidak, hukumnya haram untuk dikonsumsi. Nah, misalnya kok lihat ayam ketabrak motor, kita kaget, kita ambil, sebelum kita sembelih ayamnya kok sudah mati, maka hukumnya itu sudah menjadi bangkai, haram untuk dimakan, tidak boleh untuk dimakan, disembelih ataupun tidak. Yang kedua syaratnya, hewannya itu harus halal. Halal di sini ada halal karena zatnya, ada halal karena cara memperolehnya. Halal karena zatnya seperti kambing, sapi, ayam, bebek, itu halal zatnya. Yang haram zatnya itu seperti apa? Babi, anjing, dan lain sebagainya. Kalau hewan itu zatnya sudah haram, disembelih pun tetap haram. Yang kedua, hewannya itu halal cara memperolehnya. Kambing itu halal zatnya. Tapi kalau kita dapat dari hasil mencuri, maka hewan itu menjadi haram karena cara memperolehnya itu haram. Yang kedua, syarat penyembelihan berhubungan dengan si penyembelih atau orangnya. Syaratnya orang yang mau nyembelih itu harus Islam. Kalau dulu Islam atau Ahlul Kitab. Ahlul Kitab itu Nasara maupun Yahudi. Tetapi sekarang jumhurul ulama mengatakan Yahudi sekarang, Nasrani sekarang berbeda dengan Nasrani atau Yahudi zamannya Nabi atau sebelum Nabi. Karena yang sekarang itu sudah menyekutukan Allah, sehingga tidak termasuk dalam kalimat Ahlul Kitab. Sehingga menurut mereka, menurut para ulama, Nasara memakan hasil sembelihnya Nasrani ataupun orang-orang Yahudi itu tetap haram. Jadi Islam. Yang kedua, si penyembelihnya itu berakal, sehat. Gila tidak diperbolehkan, ya. Orang gila nggak boleh menyembelih. Yang ketiga, si penyembelihnya itu mumayyiz.
Mumayyiz itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga anak kecil yang belum bisa membedakan mana baik mana buruk tidak boleh menyembelih. Yang belum balik itu biasanya belum bisa membedakan. Itu tidak boleh menjadi orang yang menyembelih hewan. Syarat yang ketiga yang berhubungan dengan niat. Nah, yang berhubungan dengan niat adalah jelas niatnya harus lillahi ta'ala, atau niatnya menyembelih hewan untuk dimakan dagingnya lillahi ta'ala, mengikuti syariatnya Al-Quran, mengikuti syariatnya agama Islam, itu boleh. Selain itu bahaya, bisa jadi menjadi haram. Yang keempat, syarat penyembelihan berhubungan dengan alatnya. Alatnya bisa pisau, bisa pedang, bisa arit, apapun, yang penting syarat utamanya adalah tajam. Yang tidak boleh dibuat menyembelih adalah kuku maupun tulang. Pak, kalau menyembelihnya pakai gigi gimana? Gigi termasuk tulang, jadi tidak diperbolehkan. Itulah syarat-syarat penyembelihan. Kemudian hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam menyembelih hewan. Hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, berbuat ihsan terhadap hewan, berbuat baik. Jangan kambing mau kita sembelih, kita siksa dulu, kita pukuli dulu, nggak kita kasih makan dalam 1 hari, nggak boleh. Dikasih makan yang banyak, dibaik-baiki, dicombor yang enak, gitu ya kalau bisa, dibaik-baiki. Salah satu ihsannya juga adalah tidak menyembelih hewan di depan hewan yang lain. Misalnya, kok mau menyembelih 3 kambing, maka jangan menyembelih kambing yang pertama di depan 2 kambing yang kedua dan ketiga. Itu nggak boleh, membuat stres. Itu termasuk ihsan, ya, termasuk berbuat ihsan terhadap hewan. Yang kedua, jika hewannya itu bisa normal disembelih, maka disembelih dengan cara normal, kayak tadi. Tetapi kok hewannya itu tidak bisa disembelih dengan cara normal, misalnya kok kecemplung sumur, ya, kayak kambing kecemplung sumur, ngangkatnya kan susah, bingung, berat. Kalau nggak segera diangkat, nanti kambingnya segera mati. Maka cara menyembelihnya boleh dengan cara dilukai di badan manapun dari kambing itu, gitu ya. Itu masa-masa darurat, gitu. Yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan dalam penyembelihan adalah membaringkan hewan yang mau disembelih di sebelah kirinya, sebelah kiri. Jadi biasanya kalau kita lihat pas korban atau pas orang nyembelih ketika akikohan, itu kepala kambing atau kepala sapinya di sebelah selatan, badannya di sebelah utara menghadap ke barat. Jadi menghadap ke barat, jadi sebelah kirinya, ya, ini kan sebelah kirinya. Yang terakhir, hal yang perlu kita perhatikan adalah, dan ini penting, jangan sampai lupa ketika menyembelih menyebut nama Allah atau membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, disembelih. Kalau tidak, nanti menjadi tidak sah penyembelihannya. Nah, selanjutnya, sekarang zaman modern ada 2 cara penyembelihan binatang. Yang pertama penyembelihan secara tradisional, yang kedua penyembelihan secara mekanik. Nah, yang secara tradisional itu seperti yang Bapak terangkan tadi. Jadi diputus saluran darah, saluran makanan, saluran nafas yang ada di leher bawah maupun leher yang atas. Terserah, nanti tergantung hewan apa, itu enaknya di mana, ada pelajaran selanjutnya, gitu ya. Nah, kalau penjelasan mekanik, karena sekarang sudah modern, gitu ya, lihat gambar. Saya lihat gambarnya itu, karena modern, sekarang sudah ada penyembelihan pakai alat. Jadi pakai alat. Maka caranya bagaimana? Sah atau tidak? Nah, ini ulama ada berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kita bahas yang membolehkan. Yang membolehkan ada beberapa syarat. Yang pertama, syaratnya adalah hewan itu disembelih dalam keadaan hidup. Yang kedua, yang mengerjakan mekanik itu atau operator mekaniknya harus Islam dan membaca basmalah.
Kan biasanya kalau penyembelihan secara mekanik itu hewannya dipingsankan dulu. Bisa dimasuk dalam ruangan terus ada gasnya buat pingsan, bisa karena disontek atau dan lain sebagainya atau dipukul pelan yang mana yang buat segera pingsan. Itu cara memingsankan. Setelah pingsan baru dibawa ke dimasukkan ke alat untuk disembelih. Nah, syaratnya dari ulama adalah itu pingsan, tidak boleh mati. Jadi pas disembelih posisi hewan itu masih hidup. Yang kedua, syarat yang kedua, si operatornya yang mengerjakan, yang melaksanakan, yang pakai alat itu, pakai mekanik itu Islam dan membaca basmalah. Jadi langsung ada 10 hewan dan sebagainya misalnya seperti itu. Itu sah. Tapi yang lain ada beberapa ulama yang mengatakan itu tidak sah. Tapi yang sah dengan syarat-syarat seperti itu ya. Jadi ini adalah sekilas tentang pelajaran fikih bab penyembelihan binatang. Semoga bisa dipahami sambil melihat tulisan yang Bapak kirimkan lewat WA grup itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.